Shalom, saudaraku di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sahabat terbaikku dalam kasih Tuhan. Bertemu lagi dengan saya Pendeta Novel Saragi. Firman Tuhan yang menyapa kita pada saat ini tertulis dalam Kisah Para Rasul 3, ayatnya ke-24 sampai ayatnya yang ke-26. Namun ada baiknya kita bersatu dulu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa di dalam sorga, terima kasih Tuhan buat hari yang indah yang Kau beri bagi setiap kami. Kami percaya Tuhan, Engkau selalu ada dan berkarya dalam hidup ini. Tuhan Yesus, satu kerinduan kami rindu dengar-dengaran akan firman-Mu. Maka berfirmanlah Engkau Tuhan, sebab kami siap untuk menerimanya. Amin. Shalom saudaraku dan sahabat terbaikku dalam kasih Tuhan. Seperti yang saya sebutkan tadi, firman Tuhan yang menyapa kita di Paskah kedua ini tertulis dalam Kisah Para Rasul 3 ayatnya yang ke-24 sampai ayatnya yang ke-26. Begini firman Tuhan, khotbah Petrus di Serambi Salomo. Dan semua nabi yang pernah berbicara, mulai dari Samuel dan sesudah dia, telah bernubuat tentang zaman ini. Kamulah yang mewarisi nubuat-nubuat itu dan mendapat bagian dalam perjanjian yang telah diadakan Allah dengan nenek moyang kita ketika ia berfirman kepada Abraham, oleh keturunanmu semua bangsa di muka bumi akan diberkati. Dan bagi kamulah pertama-tama Allah membangkitkan hamba-Nya dan mengutusnya kepada kamu, supaya ia memberkati kamu dengan memimpin kamu masing-masing kembali dari segala kejahatanmu. Demikian firman Tuhan. Saudara yang diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kemarin ketika bapak saya sakit di ruang ICU, lalu saya bertemu dengan keluarga, ada seseorang keluarga, lalu kita ngobrol, dan di dalam perjalanan pembicaraan ini beliau mengatakan, Pak Pendeta, sebenarnya Kristen sejati itu tidak lain adalah, cirinya salah satu adalah Kristen yang menginjili, pribadi yang menginjili. Kalau dia tidak menginjili, maka itu bukan Kristen. Wah, luar biasa sekali statement Bapak ini. Saya pikir seperti itu, keluarga ini saya pikir seperti itu. Tapi memang itulah sejatinya Kristen. Itulah sejatinya pribadi yang mengenal Yesus dan kuasa kebangkitannya dalam kehidupan kita. Bahwa hidup kita adalah menginjili. Dia bukan mau mengatakan, dan saya bukan mengatakan bahwa kemana-mana kita harus berkhotbah dan berkhotbah. Tapi itu ingin mengatakan sebuah ungkapan, sebuah situasi bahwa orang Kristen itu, orang percaya itu, penerima kebangkitan itu haruslah selalu hadir dengan memberitakan dan memakai setiap kesempatan untuk menjelaskan, untuk menjelaskan, memberitakan, menerangkan, atau apalagi memaparkan siapa Yesus itu dalam kehidupan kita. Setiap kesempatan, setiap momen harus diisi dan dikuatkan dengan hal itu. Sahabatku terbaik dalam kasih Yesus pernah juga mengatakan itu ketika saya selalu atau sering bercanda merespon kalimat atau WA atau kalimat seseorang tentang sesuatu yang baik. Saya suka bercanda, lalu dia mengatakan, pakailah kalimat-kalimat memberkati, kalimat-kalimat dari firman Tuhan. Dan itu menjadi sebuah kekuatan untuk bagian dari menginjili tadi. Artinya ada untuk menyatakan kebenaran firman Tuhan. Saudara, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Petrus juga memakai situasi itu ketika dia berada di bait Allah di Serambi Salomo. Ketika dia melakukan sebuah mujizat, menyembuhkan orang lumpuh yang lumpuh sejak lahir. Orang keheranan, orang-orang ketika itu begitu banyak sekali keheranan. Dan mereka pasti tidak percaya. Bagaimana mungkin seorang Petrus bisa membuat dia sembuh, membuat dia bisa berjalan. Dan di dalam keheranan itu, kecengangan itu, Petrus memakai kesempatan itu untuk menginjili. Kesempatan itu untuk menjelaskan lebih lagi bahwa kuasa yang dia terima, bahwa sesuatu yang dia lakukan itu bersumber dari Tuhan Yesus, bukan dari dirinya sendiri.
Petrus dan Yohanes mengambil kesempatan itu, menyatakan kebenaran firman Tuhan, menyatakan bahwa Yesus yang mereka bunuh, Yesus yang mereka salibkan itulah yang bekerja nyata di dalam diri mereka. Dan benarlah seperti tema kita yang mengatakan, Allah membangkitkan hambanya. Artinya apa? Kita tahu siapa Petrus sebelumnya. Bagaimana dia mengkhianati Tuhan Yesus. Bahkan sebelumnya lagi, dia mengatakan dia tidak mau ada orang yang menyakiti Tuhan Yesus. Dia bilang dia akan berdiri di depan. Dan dia juga orang yang mengangkat pedangnya, memotong telinga serdadu itu. Tapi akhirnya dia jadi penakut. Tapi lihatlah luar biasanya kebangkitan Yesus itu. Kebangkitan Tuhan itu memampukannya untuk keluar dari ketakutan-ketakutan itu. Dia berani bersaksi dan dia menyatakan apa yang dikatakan oleh firman Tuhan pada saat ini. Seruan Petrus kita bisa melihat di dalam perikop ini, dinyatakan seruannya. Mereka, yang pertama, mereka harus percaya bahwa Yesuslah keturunan yang dijanjikan itu. Yaitu keturunan yang olehnya Allah berkata kepada Abraham bahwa semua bangsa di muka bumi akan diberkati. Kita bisa lihat di dalam ayat 25 itu. Dan ini pasti merujuk kepada apa yang dijanjikan Allah kepada Abraham. Janji itu berselang lama baru terpenuhi. Tapi satu hal yang pasti, janji itu terpenuhi. Dan memang semua kaum, semua umat di muka bumi ini diberkati. Dan bukan hanya kaum Israel saja, tapi juga kita. Lalu seruan Petrus yang kedua, mereka juga harus percaya bahwa Yesus juga sebagai nabi. Nabi yang seperti Musa yang dijanjikan Allah dan dibangkitkan dari tengah-tengah kehidupan mereka. Dan disinilah kita melihat bahwa kalau Musa diberikan kuasa, tanda petik, membebaskan bangsa Israel dari tanah Mesir, keluar dari perbudakan itu. Sedangkan Yesus mau lebih lagi, melepaskan kita dari perbudakan dosa-dosa ini. Perbudakan, perhambaan dosa-dosa ini. Kita yang telah mati, dibangkitkan. Sehingga kita mampu menatap masa depan kita di dalam kebangkitan Tuhan Yesus. Dan disinilah kita melihat bagaimana luar biasanya Tuhan Yesus itu. Di dalam kerendahan hatinya, dia mau turun dari singgasananya, dia mau turun dari tahtanya, mengambil rupa seorang hamba. Dan mau mati disalibkan untuk kita. Saudara yang diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kenapa perlu disebut nama Samuel? Tidak lain adalah sebab di dalam perjanjian lama, umat Allah diberkati dengan banyak nabi. Diberkati dengan rombongan-rombongan nabi, bahkan selama berabad-abad tak putus-putusnya. Dan di sini kita melihat Petrus memulainya dengan mengatakan kata Samuel. Nama Samuel tidak lain adalah sebab kenabian itu dimulai dari sejak Samuel. Sejak Samuel lah zaman kenabian dimulai. Namun kita tahu, kita melihat bagaimana semua nabi-nabi itu mereka tidak hargai. Mereka matikan, tanda petik. Bahkan akhirnya Allah mengutus anaknya sendiri untuk memberikan keselamatan bagi setiap kita. Saudaraku, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, segampang itu kan perjalanan kehidupan Petrus itu? Tentu tidak segampang itu. Tentu tidak segampang itu orang-orang percaya pada saat itu, apalagi mereka baru menyalibkan Yesus. Tapi lagi-lagi yang bisa kita lihat ada sebuah keberanian yang luar biasa. Kita melihat di ayat 19 sampai ayat yang ke-20 itu, keberanian yang luar biasa dari seorang Petrus. Untuk menyatakannya, terserah mereka mau percaya, terserah mereka mau langsung percaya atau tidak. Tapi Petrus mau bahwa orang-orang ketika itu mendengarkan dan tidak lupa bahwa Yesus yang mereka salib itulah yang dibangkitkan dan membangkitkan hambanya melakukan mujizat itu. Itu sebabnya di ayat yang terakhir Petrus mengatakan supaya ia memberkati kamu dengan memimpin kamu masing-masing kembali dari segala kejahatanmu. Petrus mau
bahwa mereka kembali menyadari dan meninggalkan kesalahan dan dosa-dosa mereka itu. Diminta ada kesadaran dan bertobat. Itulah yang diinginkan oleh Salomo di dalam khotbahnya, di dalam seruannya di Serambi Salomo itu. Dia mau ada kesadaran dan bertobat. Sebab kesadaran saja tanpa pertobatan itu tidak cukup. Kita sadar salah sering, kita sadar berdosa sering. Tapi sudahkah kita bertobat kembali dan meninggalkan jalan kita, kesesatan kita yang lalu? Saudaraku, di sini kita melihat Petrus menginginkan yang pertama mereka harus insaf. Yang kedua mereka harus bertobat. Dan lalu yang ketiga mereka harus mendengarkan Kristus sebagai nabi besar, melebihi kebesaran nabi-nabi apapun yang mereka kenal di dalam keyahudian mereka. Maka saudaraku, apa refleksi yang bisa kita petik? Sahabatku yang terbaik dalam kasih Tuhan. Yang pertama, refleksi kuasa kebangkitan Yesus itu benar nyata. Mujizat terjadi lewat murid. Seperti seturut dengan janji Tuhan. Yang kedua, benarlah, kelolalah ketakutan itu. Kelola dengan baik. Jangan buat ketakutan itu membuatmu terpuruk dan mati. Tapi jadilah seperti Petrus. Dia kelola ketakutan itu oleh kuasa kebangkitan Yesus. Dia yang menyangkal dan akhirnya menjadi pribadi yang menyuarakan suara kebenaran firman Tuhan. Berdiri di depan, menyatakan siapa dan bagaimana kuasa kebangkitan Yesus itu. Yang ketiga, sadar dan berbaliklah. Metanoia, bertobatlah. Jangan lagi menyalibkan Yesus untuk kesekian kali. Yang keempat, ini suasana Paskah, suasana kebangkitan, bangkitlah. Bergeraklah, bergegaslah. Beritakan kuasa Yesus yang mengalahkan kematian itu. Kalau kematian saja bisa Tuhan kalahkan. Kalau malam bisa dia ubahkan menjadi pagi, siang, hari. Maka jangan takut. Segala sesuatu pun bisa diubahkan dalam hidup kita seturut dengan karyanya. Amin. Tuhan memberkati. Kita bersatu dalam doa. Bapa di dalam sorga, terima kasih Tuhan buat kebenaran firman-Mu. Biarlah firman-Mu menjadi kuat kami. Bahwa kuasa kebangkitan-Mu bekerja di dalam hamba-hamba-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam kasih-Mu nyahkanlah virus-virus ini. Amin.